Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teori, kita masuk ke teori yang ketiga ya. Ada yang ditanyakan dari 2 teori kemarin? Pengenalan C sama tipe data variabel sama perintah I/O, input output. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kita masuk ke pengambilan keputusan atau nanti kondisional, ada yang mengatakan kondisional gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang operator-operator yang ada di dalam perintah kondisional atau pengambilan keputusan ya. Di mana di dalamnya ada operator relasi, operator logika gitu ya. Kemudian nanti karena kita membahas operator juga ada prioritasnya. Kemudian kita juga membahas perintah if sama perintah if else. Nah, jadi kalau di dalam coding, pemrograman, maka nanti banyak persoalan yang akan diselesaikan dengan pemrograman itu yang dia memerlukan pengambilan keputusan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita mau menentukan apakah bilangan yang diinputkan itu bilangan genap atau ganjil gitu ya. Ini yang mau rekam silakan ya. PC. Saya nggak rekam lagi karena sudah ada videonya, tinggal silakan diakses videonya. Nah, kemudian di dalam C ada pernyataan atau perintah-perintah yang digunakan untuk kondisional ini. Ada perintah if, ada perintah if else gitu ya. Kemudian ada perintah switch. Nah, perintah-perintah itu atau pernyataan-pernyataan itu memerlukan kondisi yang akan dicek untuk pengambilan keputusan. Kondisi itu gitu ya, dia adalah pernyataan atau operasi yang dia bernilai true, benar atau false, salah gitu ya. Di mana kondisi itu dia dibentuk dari operator kondisi ya. Nah, operator kondisi itu dia terdiri dari operator relasi digabung atau ditambah, opsional ya ini ya, bisa digabung dengan operator logika. Di mana gitu ya, pernyataan kondisi ini nanti nilainya kan true sama false. Nah, true sama false itu, kalau false itu nanti dia dinyatakan dengan angka atau nilai yaitu 0. Kalau true itu adalah nilainya tidak sama dengan 0. Contohnya 1 gitu ya. Intinya kalau tidak sama dengan 0 itu dia nilainya true. Nah, apa itu operator relasi? Operator relasi itu biasanya digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Nah, hasil pembandingannya itu nanti true atau false gitu ya, benar atau salah. Nah, operator itu apa saja? Operator lebih dari gitu ya, pakai tanda segitiga ini ya, kurung yang lancip ini. Kemudian kalau lebih dari sama dengan itu menggunakan tanda lancip, kemudian sama dengan. Ini lebih dari atau sama dengan.
kurang dari itu sebaliknya. Jadi lancipnya ke kiri. Kalau ini ke kanan tadi ya. Ini kan gampang kalau dalam matematika kan ini kalau dikasih garis ternyata jadi huruf K gitu ya. Maka jadi kalau misalnya ini saya kasih garis gini kan jadi huruf K, maka ini kurang dari. Kalau ini saya kasih garis jadi huruf B, maka lebih besar dari gitu ya, atau lebih dari. Nah, gitu. Jadi kalau tandanya seperti ini berarti kurang dari. Kalau tandanya kurang kemudian diikuti sama dengan berarti kurang dari atau sama dengan. Kemudian kalau sama dengan itu tandanya sama dengan 2 kali ya. Jangan lupa. Jadi ini yang sering lupa. Biasanya lupa tanda sama dengannya cuma 1. Padahal sama dengan kalau 1 itu dia untuk assignment atau inisialisasi gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak sama dengan pakai tanda seru, kemudian sama dengan. Gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Operator relasi sama dengan itu pakai dua tanda sama dengan ini ya. Dibedakan dengan operator assignment atau penugasan yang kemarin ya untuk satu variabel. Oke. Yang berikutnya ini contohnya ya. Jadi kalau 1 lebih dari 2 ini hasilnya adalah false. 1 kurang dari 2 hasilnya adalah true. Kemudian kalau A sama dengan 1, ini nanti dilihat A-nya diisi dengan berapa. Kalau A-nya misalnya isinya 2, berarti dia hasilnya adalah false. Kemudian kalau A kurang dari B, karakter A kurang dari B, ini hasilnya adalah true. Nah, ini biasanya nanti kalau kita menginginkan jawaban dari user, kalau user ngetikkan Y besar, maka jawabannya adalah true. Kalau tidak Y besar berarti false gitu ya. Nah, kemudian berikutnya selain operator relasi, maka di dalam kondisional, di dalam kondisi itu kita juga bisa menggabungkan dengan operator logika. Nah, operator logika itu ada AND, ada OR. Jadi kalau AND pakai dan 2 kali ini, kalau OR pakai tanda grek 2 kali. Kemudian kalau NOT itu 1 operan menggunakan tanda seru ya. Karakter tanda seru. Nah, jadi kalau dan sama OR membutuhkan 2 operan. Kalau NOT itu hanya membutuhkan 1 operan. Di mana gitu ya, kalau dan itu kalau operan 1 itu nilainya true, operan 2 nilainya true, maka dia nilainya adalah true. Selainnya itu kalau salah satu false di sini operannya, maka hasilnya adalah false. Sebaliknya, kalau OR itu kalau salah satu aja true, maka hasilnya adalah true.
Kalau false dua-duanya ya dia hasilnya false. Itu ya. Nah, contohnya adalah ini. Jadi penggunaan operator logika sama operator relasi itu contohnya seperti ini. Misalnya gitu ya, variabel char ini diinputkan oleh user. Dan kita nggak tahu gitu ya, yang dimasukkan apa aja gitu ya. Nah, kalau dia yang dimasukkan itu adalah abjad atau huruf besar, maka cara pengecekannya seperti ini. Apakah char nanti ya lebih besar sama dengan A dan N ya. Char itu kurang sama dengan Z. Kenapa? Karena char itu mau kita cek apakah dia berada antara A sampai Z. Nanti kalau B dia juga akan masuk di sini. C juga masuk di sini. Gitu ya. A kecil dia nanti nggak akan masuk di sini pada pengecekan kondisi ini. Angka juga nggak akan masuk. Jadi ini huruf A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z besar ya, huruf besar ya. Penggunaan dan itu seperti itu ya. Jadi kalau dia berada pada jangkauan A sampai Z, dia adalah true, maka pakai dan. Kalau jangkauannya angka, gimana? Kalau jangkauannya angka, kalau angkanya adalah karakter, tinggal ini ganti 1 gitu ya, ini ganti 9. Kalau angkanya itu adalah angka, benar-benar angka, integer berarti lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 9. Tanpa titik, tanpa petik ini ya. Nah, kalau penggunaan OR, ini kalau penggunaan OR itu biasanya kalau misalnya apakah mau mengulang gitu ya, nanti dicek if jawabnya adalah Y besar, OR jawab sama dengan Y kecil, maka apa yang dilakukan gitu ya. Jangan lupa ini adalah operator kondisi. Nah, yang ini operator logika. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Operator kondisi sama operator logika. Bisa, Bu. Mana? Ya. Nah, kemudian derajat atau prioritasnya itu bagaimana? Maka yang paling tertinggi itu adalah not, gitu ya, dari kiri ke kanan ya. Jadi not, baru kemudian di bawahnya itu adalah lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Di bawahnya ini adalah tanda sama dengan atau tidak sama dengan. Di bawahnya lagi baru and sama or. Artinya apa? Kalau misalnya ini ada tanda kurungnya, otomatis yang ada di dalam tanda kurung dia didahulukan ya. Ini didahulukan, hasilnya true atau false, ini didahulukan, hasilnya true atau false, baru di-end-kan. Nah, kalau tanpa tanda kurung pun, maka karena lebih dari itu, dia prioritasnya lebih tinggi daripada dan, maka ini nanti didahulukan. Gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan, jadi dan ini dibandingkan dengan ini, mana yang didahulukan? Oh, karena kurang dari itu, prioritasnya lebih tinggi, maka ini nanti akan didahulukan. Baru hasilnya ini akan di-end-kan. Gitu.
Jadi sebenarnya tanpa tanda kurung itu sama dengan kayak tanda kurung, ada tanda kurung. Tapi kalau memang ragu-ragu, nggak hafal prioritas ini, kita tujuannya mau memprioritaskan operator tertentu, kasih aja tanda kurung supaya aman ya. Bisa dipahami? Prioritas operator logika dan relasi? Izin bisa Bu. Oke. Bisa, Bu. Jadi gunanya buat apa sih gitu ya? Gunanya nanti di sini. Jadi kalau di dalam pemrograman itu maka kondisional itu nanti ada perintah yaitu if ini. Yang pertama yang paling sederhana adalah if. If kondisi tertentu ini nanti dilihat kondisinya itu nilainya true atau false. Kalau kondisi ini nilainya true, maka pernyataan akan dilakukan, gitu ya. Kalau false, maka pernyataan tidak akan dilakukan, baru jadi dilompati. Contohnya apa? Contohnya seperti program ini ya. Jadi program ini dideklarasikan variabel total sama diskon, diinisialisasi, diskonnya adalah 0, defaultnya 0. Kemudian diinputkan total belanja, scanf, seperti biasa, jangan lupa kalau scanf ada dan-nya ya. %F sesuai dengan deklarasinya, kemudian ada dan, ditangkap sebagai variabel apa? Total, gitu ya. Ya, ini jadi sebagai variabel total. Nah, kemudian dicek ini kan diinputkan. Kita nggak tahu kan total yang diinputkan oleh user berapa. Nah, baru dicek di sini. Jadi operatornya kondisional. Ini masih belum menggabungkan dengan operator logika. Ini operator logika itu opsional ya. Nah, sehingga di sini total apakah lebih besar dari sama dengan 200.000. Kalau iya, maka ditulis selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Kemudian diskon adalah sama dengan total dikali dengan 0,1. Kalau cuma dimasukkan 100.000, maka ini tidak akan dilakukan ya. Dia akan menulis langsung total yang harus dibayar. Ini pakai format ya. 8 karakter, 2 angka di belakang koma. Total yang ditulis apa? Total dikurangi dengan diskon. Salah ya. Ya. Bisa dipahami nih? Nanti silakan dicoba. Nah, yang perlu hati-hati itu adalah kalau di bawah if itu pernyataan atau perintahnya lebih dari 1, maka dia harus dibatasi dengan tanda kurung kurawal ini ya. Setiap perintah yang lebih dari 1 dan dia berada di dalam satu perintah lain, misalnya di bawahnya if, nanti di bawahnya for, di bawahnya while, itu harus dibatasi dengan kurung kurawal buka dan kurung tutup, kurawal tutup.
Kalau enggak nanti cuman satu perintah aja. Kayak ini kalau tanpa kurung kurawal, maka yang ditulis bukan cuman yang atas itu, yang printf itu aja. Ya, ada yang ditanyakan dari sini? Ayo. Di sini Bu, belum ada Bu. Allahu Rabbi Ya, jadi kalau di Nah, ini ya. Kalau satu, kemudian saya tambahkan di sini printf
Kalau saya 250.000 ini tetap dilakukan. Kalau misalnya 100.000, nah ini tetap dilakukan. Kenapa? Karena yang kalau kondisinya itu tidak memenuhi ini, yang dilakukan itu cuman ini dilakukan, baik dia memenuhi atau enggak, ini sudah di luar if ya. Sehingga Anda mendapat diskon 10% ini itu juga dilakukan pada saat dia tidak memenuhi. Pada saat saya inputkan 100.000. Yang ini beda kalau saya kasih tanda kurung. Ya. Kalau saya jalankan, kalau saya jalankan 100.000, ya nggak tertulis tadi ya. Anda mendapat diskon 10%-nya yang tidak ditulis, karena ini tidak memenuhi. Jadi dua perintah ini akan dijalankan kalau if-nya ini memenuhi. Kalau tidak memenuhi, dia masuk ke sini. Gitu ya, jangan lupa. Jadi kalau perintahnya itu lebih dari 1, maka perintah itu lakukan di antara tanda kurung. Bisa dipahami ya? Lalu? Bisa, Bu. Ya, jadi kalau perintahnya majemuk atau lebih dari 1, maka masukkan di antara tanda kurung. Nah, yang berikutnya itu adalah pernyataan if else. Jadi kalau tadi cuma if saja, maka yang berikutnya adalah pernyataan if else. Jadi if else itu contohnya misalnya kalau kita mau mendefinisikan bilangan yang diinputkan itu bilangan ganjil atau genap, ya. Maka kita bisa pakai if else ini. Jadi sintak atau perintahnya if, kondisi yang dicek kalau dia memenuhi maka melakukan pernyataan 1. Kalau dia tidak memenuhi, dia masuk di else, sehingga dia akan melakukan pernyataan 2, gitu ya. Contohnya apa? Nanti yang jangan lupa itu adalah kalau perintahnya lebih dari 1, dia masukkan di dalam tanda kurung kurawal ya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau misalnya dia itu kurang dari 200.000, diskonnya 10%. Kalau lebih dari 200.000, diskonnya 25%. Nah, ini pakai if else. Gitu. Ada yang ditanyakan? Itu soalnya sama kayak yang ada di praktikum. Sebelum masuk ke
Kemarin itu yang input output belum ya. Jadi besok kita masuk ke praktikum 4. Input output ini. Jadi dimasukkan suhu dalam percobaan satunya ya. Dimasukkan suhu dalam Celcius, kemudian dikonversi ke Fahrenheit gitu ya. Kemudian nomor 2 itu adalah buat program untuk menghitung total pendapatan bulanan seorang karyawan. Jadi setiap bulan itu karyawan itu nanti yang diinputkan apa, ini silahkan Anda tentukan. Setiap bulan itu dia akan mendapatkan tunjangan suami kalau perempuan, kalau laki pegawainya dia dapat tunjangan istri sebanyak 10% dari gaji pokok. Tunjangan anak itu dia 5% dari gaji pokok untuk setiap anak. Sehingga kan nanti dijumlah yang diinputkan kan gaji pokoknya berapa, jumlah anaknya berapa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang dihitung itu adalah di sini ada THR. Katakanlah misalnya penghitungannya memang pada saat ada THR-nya ya, di mana THR-nya itu 5.000 dikalikan dengan masa kerjanya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pajak, itu adalah 15% dari gaji pokok. Dari gaji pokok dan tunjangan anak, istri dan anak. Jadi tunjangan istri dan anak ini nanti dijumlah dulu. THR nggak kena pajak ya. Yang dapat pajak gaji pokok, kemudian tunjangan istri dan anak. Dijumlah dulu gaji pokok, tunjangan istri dan anak. Dia kena pajak 15%. Yang THR ini enggak. Kemudian bantuan transport itu adalah 3.000 setiap kali masuk kerja. Nanti diinputkan dalam bulan itu dia berapa kali masuk kerja gitu ya. Kemudian polis asuransi ini sebanyak 20.000, dikurangi lagi gitu ya. Nah, silakan tentukan nanti berapa gaji dari seseorang dengan Anda menentukan inputnya apa saja ya, sehingga didapatkan outputnya. Anak, semua anak dapat tunjangan ya, anggap saja seperti itu. Oke. Yang nomor 3 itu adalah menghitung berapa yang harus dibayar. Ketika seorang itu membutuhkan sejumlah tiket ya, tiket masuk untuk pertandingan sepak bola. Di mana di sini ketika dia istilahnya buy 3 get 1 ya. Buy 2 get 1. Jadi kalau dia itu beli 2 dapat gratis 1. Nanti kan kalau butuhnya 10, berarti kan dia cuman bayar berapa? 7 ya. Cuman bayar 7. Jadi 7 sejumlah, kenapa? Karena kan dia dapat gratis 3 gitu ya. Sementara dia butuhnya 10. Sehingga 10 kurangi 3, 7 dikalikan 5, dapat 350. Kalau 23, berapa? Dia akan dapat
tiket gratis sebanyak 7. Sehingga 23 dikurangi 7 itu adalah 16. Kalikan 50.000 dapat 800.000. Terserah mau ngitungnya seperti apa. Yang jelas kalau dia beli 2 gratis 1 gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ini sumber tanya, Bu. Nih. Itu tadi kan kita kan disuruh untuk menghitung gaji seseorang dalam 1 bulan ya, Bu. Dan THR-nya itu kan tahunan. Apakah kita nanti ngitungnya juga mengubah THR yang tahunan jadi bulanan, Bu? Kan 5.000 per hari toh itu, Bu. Enggak. 5.000 per masa kerja. Jadi kita mengubah dari yang tahunan jadi bulanan, Bu. Enggak usah. Ini aja. Langsung ditambah dengan THR-nya. Yang diinputkan itu masa kerjanya aja. Oh begitu, baik, Bu. Tuh. Jadi hitungannya memang ini gaji pada saat dia menerima THR. Ini juga nilainya kecil sekali ya. Apakah? Latihan operasi aja ini sebenarnya. Baik, Bu, baik, Bu. Ini tugas ya, Bu? Untuk Nah, hari ini besok. Praktek besok. Oh, besok. Oh, gitu. Saya jelaskan sekarang ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Itu yang I/O, kemudian yang if else. Nah ini. Lihat besok ya, kalau besok sudah selesai nanti kita bisa latihan soal yang lain. Jadi percobaannya ada 5. Jadi yang nomor 1, kalau diinputkan minus, maka nanti akan muncul bahwa yang Anda inputkan nilai negatif gitu ya. Kalau positif, kalau plus berarti dia yang dimunculkan outputnya nilai A itu adalah nilai positif. Kemudian nomor 2 ngecek bilangan ganjil atau genap. Ya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah seperti tadi ya. Kalau total pembelian itu lebih dari 100.000, maka dia akan dapat diskon 5%. Nah, yang ada di teori tadi. Kemudian nomor 4, buat program yang menerima 2 buah bilangan, kemudian outputnya itu adalah apakah bilangan pertama itu kelipatan persekutuan dari bilangan kedua. Di mana bilangan pertama itu persekutuan dari bilangan kedua kalau bilangan pertama itu dimodulus dengan bilangan kedua itu hasilnya 0, berarti dia adalah persekutuan. Kemudian yang nomor 5 itu adalah menerima 2 bilangan juga. Nah, kemudian menampilkan ini ya, hasil baginya. Nah, kalau bilangan kedua itu yang diinputkan adalah 0, maka nanti akan keluar divide by 0 gitu ya. Jadi kalau sebuah bilangan itu dibagi dengan 0 itu kan tidak bisa keluar hasilnya.
Tapi kalau sebuah bilangan itu dibagi dengan bilangan yang besar sekali, itu outputnya itu tak terhingga ya. Ya, nanti if-nya itu adalah kalau bilangan keduanya itu 0, harus dikasih pesan pembagian dengan 0. Tidak ada hasilnya. Itu. Untuk yang praktikum 6 sama 7 itu sudah ada nested loop, nested if-nya sama switch. Ada yang ditanyakan? Nanti kalau besok sudah selesai semua, nanti kita bisa tambah latihan yang lain. Halo, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, silahkan sisa waktu yang ada Anda bisa mulai kerjakan juga boleh, atau istirahat mau sholat juga nggak apa-apa. Dan mau masuk maghrib kalau bisa. Ini sudah tercantum di draft ya, Bu ya, untuk praktikum yang harus Sudah. dijelaskan. Sudah semua. Baik, Bu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih kehadirannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.